Oke, jadi di video pertama ini gue pengen ngebahas tentang, kok fokusnya ke situ? Bentar. Oke, jadi di video cek, halo, oke. Jadi ini adalah emulator handheld yang gue beli tahun lalu. Ini adalah Anbernic RG34XX. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini bentuknya itu kayak Game Boy Advance ya. Bukan yang SP ya. Kalau yang SP itu kan dia inian ya, uh, bentuknya clamshell gitu, kayak laptop. Tapi kalau yang ini bentuknya kayak GBA yang jadul. Nah, karena ini emulator handheld, jadi konsol ini atau handheld ini itu bisa nge-emulate mulai dari NES, Super Nintendo, Nintendo 64, terus udah gitu Game Boy, Game Boy Advance, sampai ke up to PSP. Nah, tapi kayaknya kalau nggak salah PSP-nya nggak semuanya bisa dijalanin di sini. Dan lagi pula juga nggak ideal sama layarnya sih, karena bentuk layarnya ini dia lebih cocok buat game yang kayak Game Boy Advance. Nah, pas gue kecil tuh gue nggak pernah ngerasain era Game Boy sebenarnya, era Game Boy Advance, era Game Boy Color, dan bahkan Nintendo tuh dulu nggak populer di zaman pas gue kecil karena gue kelahiran 2003 kan. Jadi pas gue kecil tuh ramenya tuh udah PS2 di saat itu, di PS2 mau ke PS3. Tapi PS3 baru sih jatuhnya waktu itu. Tapi di saat itu di PC gue itu diinstalin emulator GBA sama abang gue. Jadi di situ gue juga explore game-game GBA apa aja pas gue masih kecil. Jadi gue punya memori main game GBA waktu kecil, tapi itu adalah memori palsu ya, tidak autentik ya. Bahkan ini emulator aja nggak autentik sebenarnya jatuhnya. Cuma nggak apa-apa. Kita ya adanya gini ya opsinya ya. Gimana ya? Oke, jadi kalau kalian bisa lihat di depan ini sebenarnya GBA tuh nggak ada tombol di sampingnya gini nih, nggak ada kotak segitiganya gini. Kalau PS ya, kotak segitiganya gini nih bagian atasnya. Jadi ini ditambahin sama Anbernic-nya buat nge-emulate game yang butuh tombol itu, tapi diwarnain hitam sama dia, jadi kelihatannya kayak mirip kayak GBA yang original. Keren sih itu menurut gue idenya. Jadi tetap bagus. Dan juga di atasnya ini ditambahin L2 sama R2 sama mereka. Sama ini ada SD card-nya sih ini buat masukin game-gamenya. Nah, sebenarnya game yang udah gue masukin ini yang punya gue sendiri ya, yang udah gue customize itu adalah game-game Game Boy Advance. Aduh, kok belibet ya? Nah, jadi bagian game-gamenya. Oke, jadi itu ada Batman, Bidaman, terus ada Breath of Fire, ada Capcom, ada Cartoon Network. Nah ini kalau nggak salah yang Cartoon Network ini dia kayak Mario Kart gitu. Gue dulu pernah main juga. Seru sih ini. Apa maksudnya? Di kali itu gue juga lagi demen banget Cartoon Network dan ada game ini di laptop gue dulu. Nah, terus di bawahnya ada game Castlevania. Gue pengen get into juga sih seri Castlevania. Katanya yang Aria of Sorrow ini bagus. Gue pengen tahu juga sih. Dan ya gitu deh. Belum sempet. Terus ada Contra, abis itu ada Crash Bandicoot, ada Digimon, ada Dragon Ball. Ini katanya sih game-game Dragon Ball di GBA bagus-bagus ya, seru-seru. Gue pengen cobain juga. Terus ada Final Fantasy, ya Final Fantasy yang seri Game Boy Advance, yang ada Advance-nya, ada Final Fantasy Tactic. Oh, terus ada Fire Emblem juga. Nah, terus ada Golden Sun, gue pengen mainin juga sih, tapi belum sempet ya. Nah, ini ada Lego Star Wars. Jadi gue dulu sering banget main game ini juga. Gue tahu Star Wars pertama kali itu dari game ini sebenarnya. Tapi di saat itu abang gue sih sebenarnya yang main dan dia namatin. Tapi kalau gue main aja sih. Oke. Terus ada Mario juga. Terus ada Mario juga, Mario Golf, Mario Superstar, Mario Teguh, Mario Minardi, ya Mario Tennis, Mario Kart. Oke. Terus ada Marvel, ada Mega Man series juga. Terus Metal Slug. Gue suka juga nih Metal Slug. Metal Slug. Nah ini gue suka banget nih game ini, Naruto Ninja Council. Ini seru banget ini di zaman gue. Gue dulu juga suka banget Naruto kan. Naruto lagi hype banget di zaman itu. Terus Need for Speed. Ini Need for Speednya ala-ala ya. Nah mari kita masuk ke main course-nya guys, game Pokemon. Sebenarnya gue beli konsol ini tuh emang buat main game Pokemon aja, terutama di GBA. Dan ini adalah
Pokemon favorit gue, Pokemon Emerald. Ini salah satu top 3 game gue, Pokemon Emerald. Dan generasi favorit gue, ini apa sih, Pokemon yang gue grew up with, ya kan? Pokemon Emerald sama Pokemon Fire Red. Nah jadi gue udah tamatin dua ini pas masih kecil. Ini ikonik banget dan apa ya, berkesan banget ini dua game ini. Terus ada Pokemon Mystery Dungeon juga. Jadi kalau ini sih lebih kayak RPG gitu. Kita mainin Pokemonnya tapi. Nah ini ada Pokemon Pinball. Ini dulu gue main tapi sekarang gue lebih sering main ini karena seru banget buat gue nyalain terus gue tutup lagi. Kayak buat lagi capek kerja terus udah gitu gue mainin lagi. Nah terus ada juga beberapa Pokemon fanmade nih atau ROM hack disebutnya. Nah dan ini salah satu yang bagus banget, ini namanya Pokemon Emerald Seaglass. Pokemon Emerald Seaglass nih kayak Pokemon Emerald biasa, tapi stylenya tuh diganti kayak yang versi Pokemon Crystal gitu loh, kayak versi yang Game Boy Color gitu, dan itu bagus banget art style-nya. Gue nggak sabar sih pengen coba lagi, tapi belum sempet karena gue baru aja nyelesain yang Pokemon Emerald kemarin. Tapi gue suka sih belakangan ini banyak banget tren atau banyak orang yang udah mulai capek ya sama handphonenya, sama sosmed, udah burnout sama doom scrolling, dan mereka gateway-nya itu ke arah handheld atau ke arah gadget-gadget yang lebih analog ya. Ini juga salah satu cara gue buat make sosmed lebih sedikit, yaitu dengan main game masa kecil gue, dengan Nah terus yang ini Naruto Ninja Council. Ini gue dulu juga mainin karena gue suka banget Naruto dulu pas gue masih kecil. Iya bener yang ini nih. Aduh, bener-bener mampus. Oke, terus udah gitu kita bisa ganti karakter. Kena lu Chidori. Hei alis tebal, lihat jurus ini. Apa sih? Udah, males.